Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat Ibu Dewi Purnaningsi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang legalitas usaha. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Arikni Nurul Kolbi dengan NPM 2021-01-500-156. Yang kedua ada Arifin Bagus Ilham dengan NPM 2021-01-500-262. Yang ketiga ada Bella Nabila dengan NPM 2021-01-500-230. Yang keempat ada Ziva Hesti Hazal 2021-01-500-228. Fajrian Naufal Muti dengan NPM 2021-01-500-546. Saya sendiri Febria Armadani dengan NPM 2021-01-500-153. Dan ada yang terakhir Muhammad Rizky Pranata dengan NPM 2021-01-500-915. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian legalitas usaha. Legalitas usaha atau perizinan berusaha adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Legalitas usaha mengacu pada keseluruhan proses dan persyaratan hukum yang harus dipatuhi oleh suatu bisnis atau entitas usaha untuk beroperasi secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup semua aspek hukum yang berkaitan dengan pendirian, pengoperasian, dan penghentian bisnis. Selanjutnya ada tahapan dalam melengkapi legalitas usaha. Yang pertama, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pemilik atau pendiri perusahaan. Yang kedua, menyusun akta pendirian yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat legalitas. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Yang kelima, melakukan pengurusan nomor induk berusaha sebagai bentuk izin usaha dasar. Yang keenam, mengurus perizinan lanjutan. Yang ketujuh, mengurus BPJS Kesehatan dan BPJ Jam Sostek. Selanjutnya, manfaat legalitas usaha. Yang pertama, bukti kepatuhan hukum. Yang kedua, sarana perlindungan hukum. Yang ketiga, memudahkan pengembangan bisnis. Yang keempat, media promosi. Yang kelima, persyaratan keperluan bisnis. Selanjutnya, tujuan dari legalitas usaha. Salah satu yang diharapkan dari para pelaku UMKM adalah adanya bantuan modal. Salah satu yang menjadi kendala para UMKM dalam mendapatkan modal adalah tidak adanya legalitas usaha dari para UMKM. Oleh karenanya, UMKM memerlukan legalitas usaha sebagai syarat dalam pengajuan bantuan permodalan kepada lembaga pembiayaan. Legalitas usaha memudahkan suatu usaha dalam menjalankan usaha mereka, terkoordinasi secara langsung dan mudah dengan pemerintah, serta jaminan kenyamanan sebab telah terpenuhinya standar-standar kelayakan usaha yang menjadikan usaha tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pengusaha itu sendiri, melainkan juga memberikan manfaat pada masyarakat luas. Selanjutnya, jenis-jenis legalitas usaha. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB. NIB merupakan identitas pelaku usaha ataupun bentuk perusahaannya, baik itu usaha perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Yang kedua, surat keterangan domisili usaha atau SKDU. SKDU ini nantinya akan diperlukan untuk membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan surat pendukung pendirian usaha lainnya. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor 4, izin usaha dagang atau IUD. Yang kelima, surat izin tempat usaha atau SITU. SITU merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai bukti izin tempat usaha yang didirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Yang keenam, surat izin prinsip. Surat izin ini dibuat oleh pemerintah daerah atau Pemda dan diberikan kepada pengusaha ataupun badan usaha yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah. Yang ketujuh, surat izin usaha industri atau CUI.
CUI ini adalah surat yang dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Yang kedelapan, surat izin usaha perdagangan atau SIU. Yang kesembilan, tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan Anda telah terdaftar secara sah. Yang ke-10, surat izin usaha jasa konstruksi atau CUJK. CUJK adalah surat izin usaha jasa konstruksi yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Yang ke-11 ada HO, surat izin gangguan. Surat ini yaitu surat keterangan yang menyatakan tidak adanya warga sekitar yang merasa keberatan dan terganggu atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Yang ke-12, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang ke-13, izin BPOM. Ke-14, surat laik fungsi atau SLF, yaitu sertifikat yang diterbitkan kepada pemilik bangunan gedung yang telah dibangun sesuai IMB dan telah layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi terkait. Yang ke-15, izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Yang ke-16, izin lokasi. Izin yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal untuk usaha. Yang ke-17, tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Merupakan bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.